Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok empirisme sastra Indonesia akan mempresentasikan teori empirisme beserta tokoh-tokohnya. Saya Arindor Daruslani akan menyampaikan materi yang pertama. Materi yang pertama ada pengertian empirisme. Empirisme berasal dari kata bahasa Inggris yaitu empiricism dan experience. Kata-kata tersebut berakar dari bahasa Yunani yaitu empiriria dan experitia yang memiliki arti berpengalaman dalam, berkenalan dengan, dan terampil untuk. Adapun secara terminologis, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, empirisme merupakan teori yang menyatakan bahwa seluruh ilmu pengetahuan itu bersumber dari pengalaman. Jadi, menurut teori ini, pengalaman sebelumnya dijadikan sebagai sumber pengetahuan dan sistem indrawi manusia sebagai alat untuk merekam pengalaman-pengalaman tersebut. Kemudian ada sejarah empirisme. Empirisme lahir ketika zaman abad modern. Abad modern tersebut muncul ketika terjadi krisis pada abad pertengahan, yaitu selama abad ke-15 dan ke-16. Kemudian muncul gerakan di Eropa yang menginginkan kejayaan kembali dalam bidang budaya, yaitu berupa gerakan tersebut bernama Renaissance, yang berarti kelahiran kembali. Kemudian setelah paham rasionalisme muncul, lahirlah paham empirisme yang merupakan pertentangan dari paham rasionalisme. Kemudian terdapat tokoh dalam empirisme. Yang pertama itu David Hume. David Hume merupakan filsuf beraliran empirisme yang lahir di Edinburgh, Skotlandia pada tahun 1711. Ia menempuh pendidikannya di sana dan kemudian melanjutkannya pendidikannya di Perancis. Ia wafat pada tahun 1776. Semasa hidupnya, ia membuat banyak tulisan. Nama saya Desabila Firstami. David Hume merupakan salah satu tokoh filsafat yang menganut paham empirisme. Menurutnya, manusia sejak lahir tidak membawa pengetahuan apa-apa. Jadi, pengetahuan yang didapatkan manusia didapatkan melalui pengamatan yang dibagi menjadi dua, yaitu melalui kesan dan melalui ide atau pengertian. Melalui kesan artinya penginderaan langsung atas realitas lahiriah, sedangkan ide merupakan ingatan atas kesan-kesan yang telah ditangkap melalui indera manusia. Jadi, isi pikiran manusia itu bergantung pada tiga prinsip. Yang pertama prinsip kemiripan, yang kedua prinsip kedekatan, yang ketiga prinsip sebab akibat. Prinsip kemiripan artinya mencari kemiripan antara apa yang ada di dalam benak manusia dengan apa yang ada di luar, di kenyataan di luar. Sedangkan untuk prinsip kedekatan artinya mencari yang berhubungan. Misalnya ketika kita memikirkan tentang rumah, kita akan memikirkan tentang pintu, jendela, dan sebagainya. Lalu yang ketiga, prinsip sebab akibat. Ini prinsip yang saling berhubungan. Misalnya ketika kita berpikir tentang luka, maka kita pula akan berpikiran tentang penyebab dari luka tersebut. Lalu, Hume mengklaim tentang semesta sesungguhnya di balik penampakan tidak bisa dipastikan melalui pengalaman faktual maupun prinsip non-kontradiksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adik Ayu Anissa akan menjelaskan beberapa hal mengenai George Berkeley, salah satu filsuf penganut paham empirisme. George Berkeley adalah anak pertama dari bangsawan Inggris William Berkeley. Ia dilahirkan di desa Castile, Kilkenny, Irlandia Selatan pada tanggal 12 Maret 1685. George dewasa kemudian menikahi putri dari Lord Justice Irlandia bernama Anne Foster. Kemudian dikaruniai 3 anak dari pernikahannya itu. Berbeda dengan David Hume, empirisme George dianggap jauh lebih radikal. George hidup pada masa ilmu pengetahuan dan teknologi mengalami perkembangan yang sangat pesat. Kemudian membawa manusia kepada era keterbukaan pemikiran, yang oleh kebanyakan orang disebut sebagai zaman pencerahan. Zaman pencerahan identik dengan penentangan terhadap gereja-gereja. Ajaran agama dianggap tidak dapat dimengerti oleh akal. Oleh karena itu, pengaruh keagamaan harus dipisahkan dari pemerintahan. George Berkeley beserta ide gagasannya turut mempengaruhi perkembangan kehidupan, terkhusus dalam bidang ilmu pengetahuan kala itu. Nah, pemikiran George tersebut akan dijelaskan oleh rekan kami Najla Filipsa. Perkenalkan,
nama saya Najla Filza, NPM 053. Berkeley dikenal dengan teori imaterialisme atas dasar prinsip-prinsip empirisme. Empirisme mengacu pada pengalaman memperoleh pengetahuan. Semua pengetahuan didapat melalui pengalaman. Aliran ini mengecilkan peranan akal. Pengalaman sendiri merupakan sumber pengetahuan pertama bagi manusia, baru kemudian rasio. George Berkeley mengatakan bahwa sebuah ide gagasan datang dari pengalaman. Tidak ada ruang untuk gagasan kemudian lepas begitu saja dari pengalaman tersebut. Penalaran bersifat abstrak dan membutuhkan pemantik berwujud pengalaman. Gejala-gejala bersifat fisik akan ditangkap melalui indera dan disimpan dalam memori ingatan manusia yang nantinya terakumulasi sehingga mampu menunjukkan fakta-fakta pengetahuan. Fakta-fakta yang bermunculan memerlukan peran akal untuk dapat menjelaskan bentuk dan realita yang ada. George Berkeley menganggap tidak ada substansi-substansi material. Material dianggap sama dengan ide. Di dalam bioskop, gambar pada layar putih yang ditampilkan terlihat sangat nyata. Menurutnya, ide gagasan membuat seseorang mampu melihat dunia material. Ia menganggap manusia sebagai substansi rohani. Ia mengakui adanya Tuhan. Menurutnya, ide berasal dari Tuhan. Nama saya Jabar Raffi Rafsanjani. Saya akan menjelaskan filsuf empirisme selanjutnya, yaitu Francis Bacon. Francis Bacon adalah seorang filsuf, negarawan, juga seorang penulis Inggris yang dikenal juga sebagai pendukung revolusi sains. Dedikasinya membawa dirinya masuk ke dalam sebuah kelompok ilmuwan yang bersejarah yang meninggal akibat eksperimen mereka sendiri. Francis Bacon adalah putra dari keluarga bangsawan Inggris. Ayahnya, Sir Nicholas Bacon, adalah seorang negarawan terkemuka pada masa pemerintahan Ratu Elizabeth I. Ketika menempuh pelajaran di perguruan tinggi, Bacon menyadari dan menyimpulkan bahwa ilmu-ilmu pengetahuan yang diajarkan di tempatnya menggunakan metode yang tidak mencukupi dan keliru, terutama logika deduktif serta pandangan Aristoteles yang lebih berdasarkan teori daripada kenyataan. Bacon dianggap sebagai bapak ilmu pengetahuan modern oleh banyak sejarawan karena filsafat dan tulisan Bacon sangat berpengaruh dalam mengobarkan revolusi ilmu pengetahuan pada abad ke-17. Banyak kaum cendekiawan seperti Robert Boyle dan Isaac Newton menerima filsafat baru Bacon yang menekankan empirisme dan induksi. Metode induktif sendiri merupakan metode empiris ilmiah dalam memahami fenomena alam dan kemanusiaan. Pengetahuan yang diperoleh pada metode ini bersifat indrawi. Kesimpulan pengetahuan dari pengalaman yang bersifat indrawi belumlah cukup untuk menghasilkan ilmu pengetahuan. Pengetahuan indrawi tersebut harus melalui proses ilmiah yang berlanjut, dan hal ini dikenal sebagai proses metodologis. Selama hidupnya, Bacon banyak sekali mendapatkan kritikan dari para filsuf lain. Meskipun demikian, Bacon ada di urutan pertama dari daftar orang yang mempengaruhi peradaban barat selama berabad-abad. Bacon menganggap orang-orang yang mengkritiknya itu orang-orang cerdas yang terkungkung oleh beberapa penulis, khususnya Aristoteles, sang diktator mereka. Daripada mengulangi ide-ide lama dengan metode deduktif, Bacon lebih mengusulkan penyelidikan baru, misalnya mengumpulkan bukti melalui percobaan kemudian membuat interpretasi daripada membuat deduksi natur atau sifat suatu hal dari bentuk dan prinsip universal. Ensiklopedia Britannica menjelaskan bahwa dia bukan sembarang penganut empirisme. Dia percaya pada perumusan hukum dan penyamarataan. Akan tetapi, tempat abadinya dalam sejarah filsafat dunia terletak pada kebetulan tekadnya bahwa pengalaman adalah satu-satunya sumber ilmu pengetahuan dan semangatnya yang besar demi sempurnanya ilmu pengetahuan alam. Bacon yang terkenal dengan semboyannya "Knowledge is Power" yang menekankan pada pentingnya ilmu pengetahuan terhadap kehidupan manusia, baik individual maupun sosial. Oleh karena itu, implikasi yang timbul adalah bahwa ilmu yang satu sangat erat hubungannya dengan ilmu yang lain, serta semakin kaburnya garis batas antara ilmu dasar murni atau teoritis dengan ilmu terapan atau praktis. Untuk mengatasi gap atau jarak di antara ilmu-ilmu tersebut,
Dibutuhkan satu bidang ilmu yang menjembatani serta mewadahi perbedaan yang muncul. Filsafat mampu mengatasi hal tersebut dan mampu menunjukkan batas-batas serta ruang lingkup pengetahuan manusia secara tepat. Oleh sebab itu, Bacon menyebut filsafat sebagai induk dari ilmu-ilmu, the great mother of science. Perkenalkan, saya Amelia Siklara. Berikut saya akan menjelaskan tentang salah satu tokoh empirisme bernama John Locke. John Locke adalah seorang filsuf berkebangsaan Inggris yang berhasil menyelesaikan program sarjana muda di Universitas Oxford. Pada tahun 1675, ia pergi ke Paris dan berada di sana sampai tahun 1680. Di Paris, ia bertemu dengan para pengikut Descartes dan ia banyak mendapat pengaruh dari Gassendi. Kemudian, setelah sempat menetap di Netherlands, Locke kembali ke Inggris dengan menduduki beberapa jabatan hingga kematiannya pada bulan Oktober 1974. Latar belakang. Pandangan John Locke terhadap pemerintah sipil didasarkan pada gejolak yang terjadi pada pemerintahan Inggris saat itu yang menekankan sistem absolut di mana pemerintah sangat menguasai rakyat. Dari pemikiran empirisme John Locke menghasilkan bahwa awalnya pikiran manusia masih kosong. Dia diibaratkan sebuah kertas putih atau tabula rasa yang kemudian diisi melalui pengalaman yang merupakan sumber utama pengetahuan yang ditangkap melalui panca indera manusia. Menurut Locke, pengalaman manusia dibagi menjadi dua macam, yaitu pengalaman lahiriah dan pengalaman batiniah. Pengalaman lahiriah adalah pengalaman yang berhubungan dengan panca indera, sedangkan pengalaman batiniah adalah kesadaran yang dimiliki manusia dalam berpikir, meyakini, dan menghendaki aktivitasnya. Pendapat John Locke tentang negara menghasilkan sebuah buku yang berjudul Dua Tulisan tentang Pemerintahan. Dalam bukunya, ia menjelaskan pandangannya dengan menganalisis tahap perkembangan masyarakat. Locke membagi perkembangan masyarakat menjadi tiga, yakni keadaan alamiah, keadaan perang, dan keadaan negara. Kemudian, Locke juga memiliki teori pembatasan kekuasaan yang dibagi menjadi dua cara, yaitu cara pertama dengan membentuk konstitusi atau undang-undang. Cara kedua adalah dengan adanya pembagian kekuasaan atau yang dikenal dengan trias politika, yaitu pembagian kekuasaan berdasarkan legislatif, eksekutif, dan federatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alfiansa. Di sini saya akan melanjutkan presentasi kelompok saya mengenai empirisme dengan tokoh John Locke. Di sini saya akan mengemukakan bagaimana pendapat John Locke tentang hubungan agama dan negara dan pandangan John Locke tentang agama itu sendiri. Seperti yang kita ketahui, hasil pemikiran yang dapat Locke dalam hal ini menjelaskan bagaimana proses manusia mendapatkan pengetahuan. Menurut Locke, seluruh pengetahuan bersumber dari pengalaman manusia. Nah, pandangan Locke yang masih berhubungan dengan konsep negara adalah tentang hubungan agama dan negara. Menurut Locke, negara dan agama harusnya dipisahkan. Negara tidak boleh menganut agama apapun, apalagi jika membatasi atau meniadakan suatu agama. Tujuan negara adalah melindungi hak-hak dasar warga negaranya di dunia ini, sedangkan tujuan agama adalah untuk mengusahakan keselamatan jiwa manusia untuk kehidupan abadi di akhirat kelak. Maka dari itu, fungsi dari agama dan negara pun sudah berbeda. Oleh karena itu, agama dan negara harusnya dipisahkan dalam hal ini, menurut John Locke. Lalu yang kedua adalah tentang agama. Locke beranggapan bahwa agama Kristen adalah agama yang paling masuk akal dibandingkan dengan agama-agama lain. Karena jalan-jalan Kristen dapat dibuktikan oleh akal manusia dan akal budi manusia. Pengertian tentang Tuhan juga disusun oleh pembuktian-pembuktian. Locke berangkat dari kenyataan bahwa manusia adalah makhluk berakal budi, sehingga pastilah disebabkan karena adanya tokoh pencipta yang mutlak dan maha kuasa, yaitu Tuhan. Ia meyakini bahwa Alkitab ditulis oleh ilham ilahi. Namun ia juga menyatakan bahwa setiap wahyu ilahi harusnya diuji oleh rasio atau akal manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Riri Aisyah Andini, saya bernomor NPM akhir 057. Saya berasal dari kelompok dasar-dasar filsafat empirisme. Saya di sini akan menjelaskan tentang latar belakang dari Thomas Hobbes. Thomas Hobbes lahir di Marlborough, kota kecil yang terpaut 25 km dari kota London. Thomas Hobbes lahir pada tanggal 15 April 1588. Ia berayah seorang pendeta yang bekerja di West Perth. Namun, ayahnya mendapat masalah dari gereja sehingga ia harus pergi atau melarikan diri, dan Thomas Hobbes diasuh oleh pamannya. Pada tahun 1603 hingga 1608, Hobbes belajar di Magdalen Hall, Oxford pada umurnya yang masih 14 tahun.
Hobbes tidak menyukai pelajaran fisika ataupun pelajaran logika Aristoteles. Ia lebih menyukai pelajaran yang mempelajari tentang pengukuran atau penemuan tanah-tanah baru, bintang-bintang, dan juga peta-peta bumi. Maka dari itu, astronomi dan geografi adalah pelajaran yang sangat digelutinya. Hobbes semasa hidupnya juga melakukan banyak publikasi. Misalnya, ia menerjemahkan karya Iliad dan Odyssey dari Homerus dan juga beberapa literatur mengenai matematika. Kemudian, ia juga menerbitkan Leviathan. Kala itu Hobbes sudah berusia 63 tahun dan ia terus menulis hingga umurnya 91 tahun. Meskipun Hobbes memiliki pengikut setia di Inggris, tapi ia lebih dihormati dan memiliki pengaruh di Prancis. Ia dianggap sebagai salah satu filsuf terbesar di sana yang pernah ada, dan buku Leviathannya menjadi terkenal juga di sana. Di masa-masa senja umurnya atau ketika ia hendak meninggal, Hobbes hidup bersama dengan keluarga Cavendish yang memberikannya tempat perlindungan yang aman. Ia lari dari Inggris karena ia berpihak ke kubu anti-monarki. Untungnya ia diampuni oleh Charles II, mantan muridnya yang juga memiliki pengaruh besar di Inggris. Hobbes meninggal pada tanggal 4 Desember 1679. Dikarenakan ia mengidap penyakit sejak bulan Oktober, dan seminggu sebelum meninggal ia mengidap stroke. Hobbes dimakamkan di Old Hucknall di dekat Harwich Hall. Di atas batu nisannya terdapat perkataan yang ditulis oleh Hobbes sendiri yang berbunyi, "Dia adalah seorang ahli, dan karena reputasinya dalam banyak ilmu, ia dikenal luas baik di dalam maupun di luar negeri." Baik, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Untuk pemikiran filsafat empirisme dari Thomas Hobbes lainnya akan dilanjutkan oleh teman saya selanjutnya, yaitu Kurnia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kurnia Ramadan. Saya di sini ingin melanjutkan pembahasan tentang Thomas Hobbes yang sudah disampaikan oleh teman saya sebelumnya. Untuk mempersingkat waktu, ada baiknya langsung kita mulai saja. Thomas Hobbes adalah orang pertama yang mengikuti aliran empirisme di Inggris pada abad ke-17. Berbeda dengan Bacon, yang terfokus di bidang penelitian, Hobbes ini lebih terfokus kepada empirisme secara konsekuen. Meskipun mengacu pada dasar-dasar empiris, namun ia juga menerima metode yang dipakai dalam ilmu alam dan matematis. Dari hal tersebut, ia juga sudah berhasil menyatukan antara empirisme dengan rasionalisme, tepatnya rasionalisme matematis dalam bentuk filsafat materialistis yang konsekuen pada zaman modern. Menurut Hobbes, filsafat adalah suatu ilmu pengetahuan yang bersifat umum, sebab filsafat adalah suatu ilmu pengetahuan tentang efek atau akibat atau penampakan yang kita peroleh dengan cara merasionalisasikan pengetahuan yang semula kita miliki dari sebab atau asalnya. Nah, sasaran filsafat ini adalah fakta-fakta yang diamati untuk mencari sebab-sebabnya. Berbeda dengan kaum rasionalis, Hobbes memandang bahwa pengenalan dengan akal hanyalah mempunyai fungsi mekanis ketika melakukan proses penjumlahan dan pengurangan misalnya. Pengalaman dan akal yang mewujudkannya. Yang dimaksud dengan pengalaman adalah keseluruhan atau totalitas pengamatan yang disimpan dalam ingatan atau digabungkan dengan suatu pengharapan akan masa depan dengan apa yang telah diamati pada masa lalu. Pengamatan indrawi terjadi ketika gerak benda di luar kita kemudian menyebabkan adanya suatu gerak di dalam indera kita. Gerak ini nanti diteruskan kepada kepada otak, lalu kemudian ke jantung, dan nanti di dalam jantung timbul reaksi berupa suatu gerak dalam jurusan yang sebaliknya. Pengamatan yang sebenarnya terjadi itu ada pada awal gerak reaksi tadi. Nah, untuk mempertegas pandangannya juga, Hobbes menyatakan bahwa tidak ada yang universal kecuali nama belaka. Konsekuensinya,
ide dapat digambarkan melalui kata-kata. Dengan kata lain, tanpa kata-kata, ide tidak dapat digambarkan. Tanpa bahasa, tidak ada kebenaran atau kebohongan. Sebab apa yang dikatakan benar atau tidak, itu hanya sekedar sifat dari kata-kata itu saja. Setiap benda diberi nama dan membuat ciri atau identitas di dalam pikiran orang. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Bila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Kami pun sadar betul bahwa presentasi yang kami hadirkan tidak sempurna dan masih banyak akan kekurangan. Dan saya mewakilkan teman-teman kelompok saya berharap dan senantiasa mendoakan untuk teman-teman yang di rumah, Bapak Ibu dosen, atau bahkan staf kampus yang mungkin masih bekerja di kampus karena keterpaksaan, agar senantiasa diberi kesehatan, baik jasmani maupun rohani. Dan saya dan teman-teman pun berharap bahwa situasi seperti ini segera selesai, segera ditemukan jalan keluarnya, agar kita bersama bisa kembali beraktivitas seperti semula dan berjalan normal. Mungkin itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.